أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayuhat thullab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, dan salah satunya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan yang menghampiri kita. Dan semoga kita diberi keberkahan dan dilipat gandakan pahala kita di dalamnya. Ayuhat thullab rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pembelajaran terakhir, ya. Insyaallah hari ini adalah hari terakhir dari pembelajaran tahun ajaran 2019-2020, dan yang mana kita sudah sampai pada babu salatil kusuf, bab yang menjelaskan salat kusuf. Dan untuk bab ini mungkin tidak semuanya karena keterbatasan waktu, mungkin kita bacakan 2 hadis saja. Nah, mubasyaratan al-hadis al-awwal an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya matahari pernah terjadi gerhana pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atsa munadiyan yunadi, kemudian beliau mengutus seorang penyeru untuk berseru, as-salata jami'atan. Fajtama'u wa taqaddama fakabbaru, dan orang-orang berkumpul dan beliau sallallahu alaihi wasallam maju dan bertakbir. Wa shalla arba'ata raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin. Beliau salat 4 rakaat dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Asy-syarhu, syarahnya, al-kusufu wal khusufu syai'un wahid. Kusuf dan khusuf ini adalah sesuatu yang satu, ya, artinya gerhana. Cuman sebagian ulama mengistilahkan al-kusuf lisyamsi, untuk matahari, wal khusufu lil qamar, ya. Wa kilahuma qad waradat bihi al-akhbar. Wa qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar, dan apabila, ya, pandangan-pandangan itu terbelalak dan rembulan tertutupi cahayanya, ya. Artinya gerhana, ya. Wa fil hadis, di dalam hadis, masyru'iyatu salatil kusufi jama'atan, disyariatkannya salat kusuf atau salat gerhana itu secara jamaah. Raka'ataini, 2 rakaat, fi kulli raka'atin ruku'ani wa sajdatani. Di dalam setiap rakaat itu ada 2 ruku' dan 2 sujud. Summa al-hadis ats-tsani an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu adalah 2 tanda dari tanda-tanda Allah. Yukhawwifullahu bihi ma ibadahu, yang Allah jadikan 2, yaitu 2 matahari dan rembulan itu untuk menakuti hamba-hambanya. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nasi wala li hayatihi, dan tidaklah keduanya mengalami gerhana untuk matinya salah seorang dari manusia ataupun sebaliknya atau hidupnya. Fa idza ra'aitum minha syai'an, dan apabila kalian telah melihat sesuatu darinya, fasallu wad'u,
maka salatlah dan berdoalah hatta yang kashifa ma bikum, sampai tersingkap apa-apa yang ada pada diri kalian. Artinya gerhananya sudah hilang. Asyarhu fihi dalilun ala masyru'iyati sholati likusufil syamsi awi al-qamar. Di dalamnya ada dalil disyariatkannya salat gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun rembulan. Wa ala masyru'iyatiha fi ayyi waqtin hadasa fihi al-kusuf, dan disyariatkannya ketika terjadinya gerhana, di kapan saja terjadi gerhana di dalamnya. Wa fihi al-amru bidu'ai wa tadarru' ila Allah ta'ala, dan di dalamnya ada perintah untuk berdoa kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nasi wala li hayatihi. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh, wa fi hadzal hadis ibtalu ma kana ahlul jahiliyah. Ya, di dalam hadis ini itu ada pembatalan atas apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Ya'taqidunahu min ta'thiril kawakib fil ardi, yang mana mereka berkeyakinan terhadap adanya pengaruh peredaran bintang terhadap bumi. Wa huwa nahwu qawlihi fil hadis al-akhar, dan ini serupa dengan ucapan beliau di hadis yang lain. Yaquluna, yang mana orang-orang jahiliyah itu berkata, mutirna binau'i kadza, telah turun hujan kepada kami dengan sebab bintang ini. Ya. Qala al-Khattabi, dan berkata al-Khattabi, kanu fil jahiliyah ya'taqiduna annal kusufa yujibu hudusa taghayyuri fil ardi min mautin aw dararin. Bahwasanya mereka, orang-orang jahiliyah pada masa jahiliyah itu berkeyakinan bahwasanya gerhana itu mewajibkan terjadinya perubahan di muka bumi ini. Ya, dari contohnya dari kematian ataupun musibah-musibah yang datang. Fa'alama Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu i'tiqadun batilun. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya itu adalah keyakinan yang batil. Wa anna asy-syamsa wal qamara khalqani musakharani laisa lahuma sultanun fi ghairihima wala qudratun ala daf'i an anfusihima. Dan sesungguhnya matahari dan rembulan itu adalah dua makhluk yang tunduk. Tidak ada bagi keduanya kekuatan terhadap selainnya. Ya, tidak ada kemampuan untuk menolak madarat dari diri mereka sendiri. Qauluhu yukhawifullahu bihi ma ibadah. Qala al-Hafidh, al-Hafidh mengatakan fihi raddun ala may yaz'amu min ahli al-hay'ah. Ini adalah bantahan bagi orang yang menyangka, dari golongan orang-orang astronomi, annal kusufa amrun adiyun la yata'akhkharu wa la yataqaddam. Bahwasanya gerhana itu adalah perkara yang biasa, perkara yang normal. Tidak bisa maju dan tidak bisa mundur dan tidak bisa pula maju. Idlau kana kama yaqulun lam yakun dzalika takhwifun. Dan apabila hal itu sebagaimana yang mereka katakan, maka itu bukan suatu hal yang menakuti, ya. Wa yasiru bi manzilatil jarzi wal maddi fil bahri. Maka hal itu sebagaimana pasang surutnya lautan, yaitu sangkaan dari orang-orang ahlul astronomi. Ya, jadi ini bantahannya bahwasanya Allah jadikan kedua gerhana itu sebagai sesuatu yang menakutkan, ya, untuk menakuti hambanya. Wa qala Ibnu Daqiqil Id, berkata Ibnu Daqiqil Id, rubbama ya'taqidu ba'duhum anna alladhi yadhkuruhu ahlul hisab yunafi qawlihi yukhawwifu Allah bihi ma ibadahu wa laysa bisyai'. Ya,
Dan mungkin sebagian dari mereka berkeyakinan bahwasanya hal yang disebutkan oleh ahlul hisab itu menafikan ucapan Rasulullah yang ini. Walaisa bisyai', itu tidak perlu untuk diperhitungkan. Ya. Li'anna lillahi af'alan ala hasbil ada. Karena Allah mempunyai perbuatan-perbuatan sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Wa af'alan kharijatan an dzalika, dan perbuatan-perbuatan yang bisa keluar dari adahnya atau kebiasaannya. Wa qudratuhu hakimatun ala kulli sababin wa musabbibin. Dan kekuasaan Allah itu yang mengatur, ya, mengatur terhadap setiap sebab dan penyebabnya. Walahu ayyaqtati'a ma yasha'u minal asbabi wal musabbibati ba'daha an ba'din. Dan bagi Allah lah juga, ya, bagi Allah itu keputusan untuk menentukan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, yaitu dari sebab-sebab dan penyebab-penyebab, sebagiannya atas sebagian yang lain. Wa idza sabata dzalika, dan apabila tetap itu, ya, hal itu telah tetap, fal ulama'u billahi liquwwati i'tiqadihim fi umumi qudratihi ala kharqil adah, maka para ulama atau orang yang alim kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab kuatnya keyakinan mereka terhadap cakupan kekuasaan Allah terhadap perkara yang di luar kebiasaan, wa annahu yaf'alu ma yasha'u idza waqa'a syai'un gharibun hadasa 'indahum al-khawfu liquwwati dzalika al-i'tiqad. Dan bahwasanya apabila Allah berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya, apabila terjadi sesuatu hal ajaib yang terjadi, ya, terjadi sesuatu perkara yang gharib atau yang asing, maka akan ada di sisi mereka rasa takut, ya, karena kuatnya keyakinan mereka. Wa dzalika la yamna'u ay yakuna hunaka asbabun tajri 'alaiha al-'adah illa ayyasha Allahu kharqaha. Dan hal itu tidaklah mencegah terjadinya, ya, sebab-sebab yang berlaku di atasnya suatu kebiasaan, ya. Jadi normal, bisa saja hal-hal yang normal, ya, itu berjalan sebagaimana biasanya, kecuali apa? Jika Allah berkehendak untuk berjalan di luar kenormalannya. Wa hasiluhu, dan kesimpulannya, annal ladzi yadhkuru ahlul hisab in kana haqqan fi nafsil amri la yunafi kauna dzalika mukhawifan li ibadillahi ta'ala wallahu a'lam. Ya, kesimpulannya bahwasanya apa yang disebutkan oleh ahlul hisab, ya, ahli perbintangan, bahwasanya jika benar, ya, dalam perkara yang itu la yunafi kauna dzalika mukhawifan, tidaklah menafikan hal itu terus sebagai hal yang menakutkan. Jadi dalam masalah gerhana, bisa jadi benar ahlul hisab bahwasanya itu mungkin sebabnya karena seperti kalau umpama gerhana matahari itu tertutupnya sinar matahari oleh rembulan, dan sebaliknya kalau gerhana bulan itu tertutupinya rembulan untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, itu perkara-perkara yang biasa dan yang disebutkan oleh ahlul hisab. Tetapi hal itu juga tidak menafikan bahwasanya hal itu juga sebagai sesuatu yang Allah jadikan untuk menakuti para hambanya. Wallahu ta'ala a'lam. Naam ayuhat thulab rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan terakhir ini, dan semoga apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ini itu bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya pribadi sebagai pengampu mapel hadis ini, apabila
banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf dan semoga apa yang sudah disampaikan itu tetap ada manfaatnya bagi antum semuanya. Taib, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.